Teman-teman yang lain nggak apa-apa, nggak mendaftar terlebih dahulu, ikut mendakwahkan kajian kita pada malam hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada kajian malam hari ini secara virtual yang insya Allah berkah untuk kita semuanya. Amin amin ya mujibas sailin. Allah tuh baik banget ya teman-teman sama kita semua gitu. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang udah dikasih sama kita gitu. Tugasnya kita itu yaitu untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat tersebut. Mari kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimana syarat diterimanya iman seorang Muslim adalah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa itu iman? Kita mencintai Rasul ya, teman-teman semuanya. Mencintai Rasul itu dengan tidak hanya dengan mengenal Rasul, tetapi juga meneladani akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mencintai tersebut, semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, di sini alhamdulillah kita bertemu. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Ustadzah Tirta selaku pemimpin Pondok Tahfidzul Quran Nur Hidayah. Yang saya hormati juga para teman-teman pengurus sahabat Quran Yogyakarta yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini. Dan yang saya hormati Ustadzah Nisa selaku pemateri kita pada malam hari ini. Dan semoga Ustazah Nisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kepada seluruh peserta kajian pada malam hari ini. Gitu. Saya Zidni Amaliatul Hidayah. Di sini saya sebagai pembawa acara sekaligus moderator pada malam hari ini izin membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang selanjutnya yaitu ada acara inti yaitu penyampaian materi, dan akan ada tanya jawab, serta nanti akan dilakukan penutup dan foto bersama. Teman-teman, untuk kita buka acara pada malam hari ini, mungkin teman-teman yang tidak berhalangan untuk open kamera, silahkan open kamera dengan menggunakan virtual background. Kalau yang menggunakan HP nggak apa-apa, nggak usah menggunakan virtual background. Tuh, oke. Kita mulai acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar tanpa aral yang melintang. Amin, amin ya robbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kak Aisyah. Silakan Kak Aisyah. Terima kasih Kak Zidni. Eh, Sebelumnya saya mohon izin untuk membaca surat Al-Quran yaitu surat Al-Mulk. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farjil basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaika al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabasya'ir. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sya'ir. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Baik, terima kasih Kak Aisyah atas bacaan Al-Muluknya. Jadi teman-teman, Al-Muluk ini merupakan salah satu kegiatan rutin di komunitas sahabat Quran yang dilakukan setiap malam minggu. Dan nanti teman-teman semuanya kalau berkenan join di komunitas kami, nanti silakan bertahan di grup seperti itu. Semoga dengan bacaan Al-Muluk tadi bisa membawa kita, menyelamatkan kita dari siksa kubur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, untuk selanjutnya yaitu acara penyampaian materi oleh Ustadzah Nisa. Ustadzah Nisa ini merupakan salah satu mahasiswa di Turki dan beliau ini merupakan juga di duta dakwah Nurul Quran, eh, duta dakwah Indonesia di batch pertama dan beliau ini santri rukun online juga. Jadi teman-teman, kalau semuanya teman-teman ingin belajar tahsin, teman-teman ingin menggali kemampuan berquran, itu nggak harus mondok ke jauh-jauh, kita bisa online dan teman-teman semuanya bisa daftar rukun online, teman-teman. Mungkin nanti bisa dicek IG rukun seperti itu. Baik, mungkin Sydney ini dulu. Oke, saya tambahin untuk acaranya ya teman-teman. Mungkin acara yang selanjutnya, apakah Ustazah Tirta ada di sini? Ada Uti. Oke, oke. Mungkin acara yang selanjutnya ada tambahan sambutan dari Ustazah Tirta. Ustazah Tirta ini merupakan pimpinan tahfidz di Rukun ya teman-teman. Baik Ustazah Tirta, kami persilahkan. Baik, terima kasih Uti Zidni dan juga teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, teman-teman semuanya yang kami hormati, Ustazah Rukun, pengurus Rukun, Duta Dakwah Indonesia, dan juga Uti Nisa selaku pembicara pada malam hari ini. Di sini Ana Ustazah Tirta selaku pelayannya teman-teman semuanya ingin menyampaikan terima kasih atas antusiasnya belajar pada malam hari ini. Di sini siapa nih teman-teman yang mau kuliah di luar negeri? Boleh ya nanti interaksi aja via kolom chat ataupun via
unmute gitu ya teman-teman semuanya. Semoga teman-teman di sini yang punya cita-cita kuliah di luar negeri, utamanya pengen di Turki, diijabah oleh Allah. Kemudian yang berikutnya nanti teman-teman silakan tanya apapun kalau ada dirasa ingin ditanyakan, ingin didiskusikan atau dicurhatkan. Dan di sini Rukun Rumah Quran Nur Hidayah sebagai wadah teman-teman untuk belajar Al-Quran secara online. Jadi bisa diakses secara online dari berbagai daerah, kapanpun, dimanapun, teman-teman bisa akses. Dan untuk pendaftaran bulan Agustus ini akan segera ditutup, khusus untuk teman-teman yang ikut Zoom pada malam hari ini ada 16 muslimah. Insya Allah kita akan buka kesempatan 5 saja ya. 5 untuk teman-teman yang ikut di Zoom ini. Jadi kalau mau ikut kelas mengaji online di Rukun, silakan nanti daftar aja. Nomor sudah saya share di kolom Zoom. Nanti insya Allah akan saya infokan lagi di grup. Jadi teman-teman stay aja di grup. Khusus 5 orang saja ya yang ikut di Zoom ini utamanya. Baik, itu Masya Allah ada yang langsung ngechat ya pengen daftar. Alhamdulillah, Masya Allah. Insya Allah nanti akan di follow up lagi. Itu teman-teman semuanya semangat selalu. Insya Allah akan banyak kajian-kajian selanjutnya. Karena banyak sekali kajian di Rukun atau Duta Dakwah Indonesia ini. Dan bagi teman-teman yang ingin menjadi Duta Dakwah Indonesia by Rukun, silakan follow Instagramnya. Insya Allah nanti akan ada di periode-periode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah Tirta. Semoga sambutannya tadi bisa menambah berkahnya kita juga pada malam hari ini. Itu teman-teman kalau kita mau join rukun nih udah langsung dibuka nih sama Ustazah Tirta. Mungkin bisa langsung saja menghubungi nomor yang sudah tertera gitu. Baik teman-teman, ini adalah acara yang ditunggu-tunggu, acara puncak kita yaitu ada penyampaian materi oleh Ustazah Nisa. Assalamualaikum Ustazah Nisa. Apakah Ustazah Nisa bisa open mic? Cek cek Ya apa Ustazah. suara Oke. saya. Iya terdengar Ustazah Nisa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jazakillah khair. Ukti ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sedang mengerjakan tugas akhir dan semoga tugas akhirnya dimudahkan. Amin. Ustazah Nisa domisili di mana sekarang? Di Kayseri, Turki, masih di Turki. Oh, masih di Turki ya? Masya Allah, semoga Ya, selalu dilancarkan ya, Us. Amin. Mungkin langsung saja amin. saya berikan waktunya kepada Ustazah, nanti saya akan share screen seperti itu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yuhdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah alamin, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita semua, meringankan kita semua, meluangkan waktunya untuk kita dapat berkumpul di forum yang insya Allah penuh berkah ini. Tak lupa juga salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau kita dapat menikmati indahnya beriman, indahnya berislam, indahnya berukhuwah hingga pada hari ini. Pertama-tama yang terhormat Ustazah Tas, aku pimpinan pondok pesantren Quran Digital. Eh, saya ucapkan terima kasih banyak
atas kesempatan waktunya dan juga kepada panitia dan seluruh peserta Uktivila semua yang telah meluangkan waktunya. Di sini sebelumnya, apakah suara saya terdengar lancar, Ukti Zidni? Karena Afwan di sini sedang ada gangguan gitu. Alhamdulillah lancar, Us. Oh iya, nanti kalau misalkan ada mulai terganggu, bisa segera sampaikan ya, lewat chat maupun di eh, WA langsung. Baik, Ustazah. Siap. Sebelumnya di sini saya disclaimer terlebih dahulu. Di sini saya berkesempatan mendapatkan amanah di kontak panitia untuk menyampaikan materi dengan judul The Beauty of Education Woman, Perjalanan Muslimah Memperjuangkan Ilmu di Negeri Dua Benua. Di sini kita belajar bersama, diskusi bersama, dan saling reminder gitu tentang hal-hal tentang kecantikan pendidikan pada perempuan. Bukan berarti di sini saya paling berpendidikan atau paling cantik atau paling pernah sendiri. Jadi nanti teman-teman eh, santai saja ya forumnya. Kalau misalkan yang sedang longgar, bisa open kamera, silakan open kamera, atau misalkan mau mic juga silahkan, atau misalkan nanti bisa interaksi di kolom chat. Harapannya forum ke depan eh, bisa menjadi forum diskusi aktif gitu, nggak hanya satu arah dari Ana saja. Dan di sini karena qadarullah Ana berkesempatan eh, diizinkan oleh Allah untuk dapat menuntut ilmu sampai ke negeri dua benua atau biasa yang terkenal dengan Turki. Jadi mungkin nanti akan lebih banyak POV-nya gitu atau point of view yang Ana dapatkan di sini gitu. Yang semoga nanti bisa nambah semangat atau inspirasi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikannya di Turki maupun di negara lainnya. Next, untuk slide selanjutnya, Ukti. Di sini tema kajiannya yaitu The Beauty of Education Woman, Perjuangan Muslimah, Perjuangan Ilmu di Kedua Benua. Di sini nanti saya bagi menjadi dua besar. Yang pertama kita bakalan fokus tentang The Beauty of Education Woman. Lalu yang kedua nanti tentang perjuangan Muslimah, perjuangkan ilmu di negeri dua benua. Nah ini nanti POV pribadi. Jadi saya sampaikan ke perjalanan atau perjalanan spiritual yang saya dapatkan. Namun sebelumnya kita fokus ke kalimat The Beauty of Woman. Dari kalimat The Beauty of Education Woman terdapat 3 kalimat kunci nih teman-teman. Ada beauty, education, dan woman. Nah, di sini Ana mau tanya dulu. Di pikiran teman-teman ketika mendengar kata beauty, itu yang muncul di kepala teman-teman. Ayo, apa nih teman-teman? Ketika ada kata beauty gitu, teman-teman berpikir apa nih langsungan? Ayo, apa nih? Pak Aisyah, Cantik, Kak. apa? Ya, cantik. Artinya ya, Cantik. Iya, betul. cantik. Kalau misalkan education, ada yang mau menyampaikan lagi atau Ukti Aisyah mau menambahkan Kalau ketika education dengar kata itu education, berpendidikan. berpendidikan. Lalu yang selanjutnya tentang woman. eh, Perempuan, wanita. Perempuan wanita. Iya, eh yang cuma tadi yang disampaikan sama Ukti Aisyah itu benar sama sih artinya ya, beauty itu cantik, education itu pendidikan, woman itu perempuan gitu. Ta- Namun secara KBBI itu kurang lebih beauty itu
suatu bentuk yang indah dari rupa maupun keelokan. Nanti teman-teman cross check langsung di KBBI-nya. Sedangkan di education itu suatu perilaku itu menuju pendewasaan yang melalui proses yang nantinya akan berujung ke mendapatkan pengetahuan atau ilmu. Jadi proses dari pendidikannya itu nanti ujungnya itu pengetahuan atau ke ilmu. Sedangkan woman ini di KBBI itu diidentikan dengan jenis atau gender perempuan dan laki-laki. Dan kata atau arti dari perempuan ini itu identik dengan perempuan yang menyusui, yang melahirkan, dan yang mengandung. Jadi identik langsung ke gender. Jadi di sini kita akan diskusi apa sih kaitannya tentang cantik, pendidikan, dan woman. Apakah perempuan itu selalu cantik? Apakah pendidikan itu akan menambah kecantikan? Apakah eh, wanita itu harus cantik dan berpendidikan? Nah, di sini nanti kita akan ulas pelan-pelan. Jadi teman-teman yang kosong dan bisa buka kamera, bisa open mic atau misalkan malu dan sedang tidak bisa open mic ataupun open kamera, bisa dijawab di chat saja ya untuk diskusinya gitu. Next, untuk slide selanjutnya. Nah, kita ke pertanyaan yang pertama. Apakah ada perempuan yang tidak cantik? Apa saja faktor kecantikan pada seorang perempuan? Ada yang mau mencoba menjawab? Ini jangan sampai nanti door prize-nya diambil Kak Aisyah semua nih. Ayo teman-teman yang lainnya, apa sih ini perempuan tuh, apa ini pertanyaan? Apakah ada perempuan yang tidak cantik dan apa faktor kecantikan perempuan nih teman-teman? Teman-teman yang lainnya mungkin bisa menjawab. Saya Ada yang mau jawab? Oh saya iya, izin menjawab untuk itu suara dari iya. pertanyaannya. Oh iya, Apakah ada perempuan yang tidak cantik? Jawabannya mungkin tidak ada, itu cantik. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa saja faktor kecantikan pada seorang perempuan? Itu yang utamanya pasti hati, kemudian yang keduanya fisik. Halo, cek. Cek cek. Ini sinyal Ana ya yang macet. Sepertinya Us. Atau biar lancar, Oh, nggak open kamera nggak apa-apa Us. cek. Kalau sekarang gimana, Ukti Sydney? Sudah lancar Us? Masih macet ya? Oh, Enggak kok, udah lancar kalau suaranya. oh ya. Kalau videonya agak Afwan macet-macet. tadi kepotong yang saya dengar terakhir. Ini macet-macet lagi Us. Oh, oke. Sebentar, Ana tikan videonya terlebih dahulu ya, Ukti. Cek. Kalau sekarang gimana, Udah lancar Us. Oh ya, sekali lagi Afwan ya, Ukti semua. Karena Cek Ustazah. Masya Allah. Kelihatannya ini ya teman-teman Ustazahnya lagi sinyalnya lagi kurang baik kayak gitu teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat lagi nih. Apakah ada nih perempuan yang nggak cantik dan
selain kakaknya tadi yang menyebutkan gitu ya, apa aja sih faktor dari kecantikan seorang perempuan itu? Gitu teman-teman. Ada yang mau menjawab Kak Anissa tadi? Kak Anissa. Kak Aisyah lagi resen. Apa Kak Laila nih? Tadi kan Kak Aisyah udah ya, Kak Laila. Apa nih? Jadi kalau menurut aku, selain kecantikan fisik itu, seseorang, pertanyaan pertama dulu ya, apakah ada perempuan yang tidak cantik? Eh, nggak ada sih, semua perempuan pasti cantik dengan kecantikannya masing-masing. Nah, terus pertanyaan yang kedua, apa saja faktor kecantikan itu? Mungkin bisa dilihat selain dari fisiknya, tapi yang utamanya tentu dari kepribadiannya, dari kecerdasannya mungkin, atau dari moral dan etikanya gitu, Kak. Oke, thank you Kak Laila. Betul banget ini. Pasti setiap orang juga punya pendapat yang berbeda-beda ya. Cantik tuh apa aja sih faktornya? Seperti itu. Ustazah Nisa udah masuk lagi kah? Ustazah Nisa? Cek, cek. Eh, belum ya, Oke, Ukti udah, Siti? Oh ya, Afan ya, Ukti semua. Ini anak sebenarnya menyiapkan 2 laptop. Sebentar, saya matikan dulu. Dan ini juga ada HP juga, karena di Turki itu hari ini sedang ada ini aksi bela Palestina. Cek-cek suara anak masuk nggak ya, sekarang? Masuk ke Alhamdulillah lancar. Oh iya, hari ini itu di Turki sedang ada aksi bela Palestina. Dan dari kemarin itu pemerintah Turki mengumumkan untuk nge-ban Instagram karena konflik cek-cek. Iya, Bisa dilanjutkan? Oh ya, cek-cek. Sekarang gimana, Sudah, Apa masih terputus-putus? Sudah kok, sudah. Cek-cek. Sekarang masih terputus-putus nggak ya, Sudah, sudah. Oh ya, Afan ya, ukti semua di Turki itu karena sedang ada aksi bela Palestina terkait meninggalnya pemimpin Hamas. Terus eh, apa sedikit terkendala gitu. Jadi Afan jika terkendala teknis gitu. Karena dari pemerintahan Turkinya, karena konflik. Oke, tidak apa-apa, eh udah banyak ya Ukti Sydney yang menjawab tentang perempuan. Adakah Iya, perempuan tadi yang tidak ada dua ya. cantik dan apa saja faktor kecantikan pada perempuan? Tadi masih putus-putus ya, Ustazah Nisa. Oke, teman-teman, itu ya tadi karena di Turki juga sedang ada gangguan sinyal, jadinya Ustazah Nisa juga di sana ada gangguan seperti itu.
Semoga kita selalu dimudahkan gitu ya teman-teman untuk menuntut ilmunya seperti itu. Oke, Cek, mungkin cek. aku tambahin itu. Ya Ustazah, boleh Afwan, dilanjutkan. Ukti. Iya, sekarang apa suara anak udah terdengar lagi? Sudah Ustazah? Oh iya, untuk sementara anak izin belum bisa pakai background terlebih dahulu ya Ustaz, Ukti semuanya. Semoga eh akhir gangguannya gitu. Jadi kita bisa melanjutkan agendanya. Bisa di next ke slide selanjutnya. Eh, eh, di sini dalam surat Al-Imran ayat 14, di sini dalam surat Putus-putus Ustazah. cek, cek, Boleh sekarang dilanjutkan gimana? Ustazah. Udah Ustazah. Masih terputus nggak ya? Cek, cek. Silakan dilanjutkan Ustazah. Oh iya, udah lancar lagi ya ayat 14. Zuyina nasi hubus syahawati minan nisa wa wa Ustazah, putus-putus lagi Ustazah Afwan. oh ya, cek, cek. Ini udah coba Ustazah lagi. Apa? Oh ya, sekarang bagaimana? Oh, Sudah jelas, sudah. oh ya, Ana sampaikan lagi ya, ukti semua. Di dalam surat Al-Imran ayat 14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Jadi di sini Ana mau menggarisbawain pada kalimat dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Jadi eh di sini jelas gitu bahwa wanita-wanita atau perempuan-perempuan kita nih Allah bahwa kita itu eh suatu hal yang indah, suatu makhluk yang indah gitu. Jadi eh pertanyaan yang tadi sudah cukup terjawab ya. Apakah ada perempuan yang nggak cantik? Enggak sebenarnya. Karena Allah pun telah menyebutkan bahwa wanita-wanita itu indah. Indah dengan kecantikannya masing-masing gitu. Indah dengan kecantikan dengan caranya masing-masing. Toh, kita sebagai makhluk hidup atau manusia banyak jenisnya. Ada ras Mongolia, ada ras Melanesia gitu, ada ras Afrika gitu. Yang Allah sudah ciptakan berdasarkan fungsinya masing-masing. Seperti halnya saudara-saudara perempuan kita dari Afrika. Mereka diciptakan dengan kulit yang berwarna lebih gelap dan rambut yang lebih tebal dan kulit lebih tebal karena mereka akan berkehidupan di tempat yang itu panas, yang itu lebih gersang. Jadi Allah ciptakan fungsi-fungsi tubuh itu untuk menyesuaikan agar bisa berjalan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi ya
indah dengan caranya sendiri gitu. Pun kita sebagai yang hidup di daerah tropis gitu, mesti bakalan beda juga dengan orang-orang atau perempuan-perempuan yang ada di ras Eropa. Kan di ras Eropa ada 4 musim, sedangkan kita di Asia cukup 2 musim gitu. Jadi ketika nanti teman-teman berkesempatan atau berkeingin untuk melanjutkan pendidikan atau misalkan eh, ber atau misalkan asal dahulu gitu, karena kita bukan asli penduduk di geografis tersebut. Nah, jadi apakah ada perempuan yang nggak cantik? Nggak ada. Semuanya cantik dengan caranya masing-masing. Pun kita juga ada yang Jawa, ada yang Batak, ada yang Papua, masing-masing itu. Terlebih lagi ada tadi Putih yang menjawab gitu. Apa sih faktor kecantikannya gitu? Nah, faktor kecantikannya nggak perlu tentang fisik, ada tentang hati, ada tentang kecerdasan gitu. Nah, nanti pelan-pelan kita coba bahas. Lalu juga ini disebutkan di hadis riwayat Muslim nomor 1464. Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleh. Di sini kita coba merefleksikan bendakah perhiasan yang nggak cakap, perhiasan yang nggak berhati gitu. Entah itu perhiasan yang warna putih, entah yang warna kuning, entah itu berlian, ini namanya perhiasan. Itu ya suatu yang indah, suatu yang emang dihias untuk suatu kecantikan gitu. Dan di sini pun juga disebutkan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah solehah. Nah, apakah wanita solehah itu faktornya dari fisik? Enggak. Apakah wanita soleh itu faktornya hanya dari perilakunya saja? Enggak gitu. Yang nanti bakal Bang mau menyampaikan pendapatnya tentang apa sih itu wanita solehah? Cek cek suara. eh, Ayo teman-teman, ada yang mau berpendapat apakah nggak lancar nih? suara saya? Rizik? Agak putus tapi masih tersampaikan Ustazah. Ada yang Oke, mau siap berpendapat lah. nggak teman-teman? Wanita Ya, solehah itu wanita yang seperti apa nih gitu? Ada yang mau berpendapat? ada Kak. Oke, Kak Aisyah silakan. Hmm, Bismillah, izin berpendapat. Menurut saya pribadi, wanita soleha itu wanita yang baik perilakunya, akhlaknya, tutur katanya, dan juga mematuhi perintahnya Allah. Terus wanita yang soleha itu wanita yang cerdas dalam ilmu pengetahuan maupun ilmu agama. Itu kan. Terima kasih. Masya Allah, Kak Aisyah. Gimana itu, Ustazah? Masya Allah. Sudah nih, oh, sepertinya saya sudah selesai materinya. Sudah terjawab. Oke, jazakillah khair Ukti Aisyah. Kita dulu ya gitu. Udah cukup lengkap gitu yang disampaikan Ukti Aisyah gitu. Banyak faktor. Jadi nggak adil kalau misalkan kita melihat kecantikan perempuan itu hanya dari fisiknya saja gitu. Walaupun itu emang suatu hal yang emang uh, paling mudah untuk dilihat, paling mudah untuk dipandang, tapi tidak serta-merta jadi ketika seorang perempuan. Next, slide selanjutnya. Nah, ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa penting pendidikan pada seorang? Apakah pendidikan pengaruhi value pada seseorang? Nah, kan tadi ya ada 3 kata kunci. Yang pertama itu uh, woman, pendidikan. Lalu yang ketiga woman, pendidikan, lalu beauty. Tadi kita udah ngebahas tentang beauty. Terus habis itu yang selanjutnya ini kita membahas tentang pendidikan. Belum kita gabungin dulu nih tentang beauty, pendidikan dan para gitu, tentang pendidikannya dulu. Buat seseorang dulu nih, langsung spesifik ke perempuan gitu. Ada yang mau berpendapat lagi?
Aku, Kak. Aku Ustazah. Oh iya, silakan Izin masuk sebelumnya. Untuk pertanyaan pertama, seberapa penting pendidikan pada seseorang? Tadi kan spesifiknya lebih ke perempuan. Pendidikan itu terutama untuk perempuan Iya, sangat penting banget. Karena perempuan adalah calon ibu, di mana ibu adalah madrasatul ula untuk anak-anaknya. Terus apakah pendidikan mempengaruhi value pada seseorang? Pastinya sangat mempengaruhi. Kayak tadi saya habis baca berita di IG, itu anak umur 3 tahun, dia udah bisa baca cerita berbahasa Inggris 1 halaman full dan dia udah ngaji sampai Iqra 6 lancar. Dan itu semua karena value yang dia dapat karena memiliki seorang ibu yang berpendidikan. Cukup sekian. jazakillah. Cek Ustazah. Putus-putus. Macet lagi ya, Udah ini udah. Kayak Putus-putus lagi Ustazah. cek masih macet kah? Ini Yang ini udah nggak. Coba lagi, Us. cek kalau sekarang apa masih macet? Oh, oke. Kita lanjutkan ya. Jadi di sini kita berdiskusi apapun yang ada yang terlintas di pikiran Ukti gitu, atau misalkan tadi ya sempat melihat gitu apa postingan di Instagram gitu. Jadi iya sebegitu pentingnya gitu. Bahkan tadi udah langsung di rapel ya jawabannya gitu, langsung disangkut paut tentang perempuan gitu. Tapi kita pelan-pelan, kita diskusi, runutin lagi pelan-pelan. Ya, minta tolong ini next slide-nya, Ukti. Nah, di sini disebutkan dalam Al-Quran adalah ayat 11. Ini Anda langsung saja hai orang-orang katakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan membawa hikmah yang niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi di sini Allah akan meninggikan orang yang beriman, tapi Allah akan lebih meninggikan lagi orang-orang yang nggak hanya beriman, tapi juga berilmu pengetahuan beberapa derajat gitu. Jadi apakah menambah value? Jelas, di sini sudah tertuliskan langsung gitu dalam Al-Quran. Lalu dalam hadis Muslim nomor 2699 menyampaikan, siapakah yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oh, di sini juga ada quotes Arab, lubil ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tutlah ilmu dari boyan bayi hingga liang lahat.
Jadi, apakah pendidikan itu penting untuk seseorang? Seberapa penting? Penting banget gitu. Karena tujuan kita berkehidupan di dunia itu untuk kehidupan akhirat nanti gitu. Itu nanti surga gitu. Apalagi ini berarti yang pada hari gitu. Mungkin teman-teman bisa milih gitu buat yang langsung istirahat tidur gitu atau misalkan bisa nonton drakor gitu, nonton film gitu. Tapi teman-teman milih untuk nyari ilmu gitu. Untuk berusaha-susah payah duduk gitu dalam majelis ini gitu. Dan duduk dalam masjid juga kalau Allah Allah uji gitu kita dengan kendala teknis gitu ya teman-teman masih bisa terus melanjutkan untuk tetap terus duduk dalam majelis ilmu ini gitu. Semoga Allah ridhoin gitu, semoga Allah berkahin dan semoga uh, Allah mudahkan untuk kita menuju surga gitu. Dan ilmu di sini pun juga mesti teman-teman pernah ngalamin kesusahan gitu, memahami suatu materi gitu di kelas maupun di kajian atau misalkan ketika dapat materi diskusi sama teman atau kita baca buku gitu. Tapi ya emang gitu teman-teman gitu. Yang Allah janjikan itu surga gitu. Jadi nggak mudah gitu, bakal ada tantangannya gitu. Kita cari ilmu gitu. Apalagi di sini juga ada istilah yang terkenal banget gitu. Menuntut ilmu itu nggak hanya ketika kita ada di bangku sekolah aja, tapi dari ketika bayi gitu. Ya nggak perlu tentang ilmu akademik gitu, nggak perlu ilmu yang sifatnya teoritik gitu. Kayak misalkan dari yang bayi tadinya kita belum bisa makan nasi, pelan-pelan jadi bisa makan nasi. Yang tadinya kita belum bisa jalan, jadi menuntut ilmu itu banyak POV-nya, banyak sudut pandangnya gitu. Dan sampai liang lahat nanti gitu. Ketika pun nanti sudah tidak berstatus aja apa, nah berhenti di situ juga dalam menuntut ilmunya. Jadi sebegitu pentingnya karena ketika kita telah menyelesaikan status pelajar kita gitu dan kita berhenti untuk menuntut ilmu, wah, naudzubillah nih jalan untuk menuju surganya juga jadi terputus itu aja gitu. Karena naudzubillah ya. Jadi tetap terus jalan gitu untuk menuntut ilmu sampai di akhir hayat kita nanti. Next, slide selanjutnya. Nah, di sini tadi udah nyinggung dikit tuh tentang ilmu gitu. Tadi ada dari ketika kita keluar ya dari Buayan sampai ke Telang Mahdi gitu. Tadi menyebutkan tentang ilmu gak cuma tentang ilmu teori doang gitu, tapi ada yang dari makan nasi terus jadi berjalan itu jadi suatu yang bisa kita sebut dengan pengetahuan juga gitu. Nah, tentang teoritik juga gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita mencoba mengkritisin gitu ilmuwan-ilmuwan atau mengkritisi pembesar-pembesar atau mengkritisi orang-orang yang berhasil, orang yang sukses di dunia luar gitu, mereka sukses, mereka berpengetahuan gitu. Tapi kita sebagai orang muslim, sebagai muslimah, nggak bisa serta-merta memisahkan antara ilmu agama, ilmu pengetahuan, ilmu dunia, maupun ilmu akhirat. Nah, sebenarnya apa sih relevansi gitu ilmu pengetahuan dengan sumber ilmu yang yakinin sebagai muslimah gitu, sebagai muslim, yaitu Al-Quran. Di sini disebutkan dalam Al-Haqqah 38-39. Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat secara fisik dan dengan apa yang tidak kamu lihat cara atau namanya metafisik. Jadi di sini disebutkan bahwa Allah itu menciptakan tidak hanya yang bisa kita lihat saja, tapi yang tidak bisa kita lihat Allah juga menciptakan. Jelas kita meyakini bahwa Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan jin gitu. Nah, itu bukti nyata bahwa Allah juga menciptakan hal-hal yang nggak melulu kita lihat dalam bentuk fisik gitu. Lalu di surat An-Nahl ayat 8, dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dan
kita meyakini, kita mengimani bahwa malaikat itu ada. Kita meyakini bahwa jin itu ada gitu. Tapi kan apakah kita tahu persis bagaimana wujud seorang malaikat atau wujud dari jin gitu? Nah, dari hal itu Allah menegaskan lagi gitu. Allah menciptakan ya dari apa-apa dan tidak dari apa yang tidak mesti kamu ketahuin gitu. Jadi dari hal dari dua ayat yang disampaikan ini itu Islam itu menggolongkan ilmu menjadi dua kategori. Yang pertama ilmu kasbi, yang kedua ilmu laduni. Ilmu kasbi itu ilmu yang bisa kita lihat dengan indera kita gitu. Yang bisa kita lihat dengan indera kita, yang kita pelajarin dengan pena atau alamal bil qalam. Dan yang kedua itu ilmu laduni atau yang bisa atau ilmu yang tanpa usaha manusia gitu. Nah, di istilah-istilah sekarang itu istilah modernnya biasanya kita menyebutnya itu wisdom atau agamisnya hikmah gitu. Nah, itu kan suatu hal yang kita tanpa dengan indera kita, ya ketika Allah mengizinkan atau menurunkan hikmah atau menurunkan kebijaksanaan dalam diri kita untuk melihat suatu hal, nah itu nggak ada keterlibatan penginderaan gitu. Nggak ada ilmu pengajarannya di situ gitu. Ya Allah menurunkan saja gitu. Nah, itu. Jadi dibagi jadi dua. Jadi ada yang emang terlihat dan ada yang juga yang tidak terlihat. Nah, di sini kita juga bisa merefleksikan di surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Ini yang cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir gitu. Yang Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir gitu, yang dari awal itu udah disclaimerin gitu. Ketika nanti ngikutin bahasa sederhananya, ketika nanti ngikutin silahkan ngikutin gitu, silahkan ya, jangan tanyakan apapun gitu sebelum selesai gitu. Tapi karena Masya Allahnya gitu tentang hal-hal yang terjadi itu di luar apa yang diprediksiin sama Nabi Musa, jadi tidak sabar gitu untuk menanyakan gitu. Nah, dari refleksi surat Al-Kahfi, yaitu salah satu ulama Islam di Indonesia, Quraisy Shihab, itu menyatakan bahwa satu persatu dipersalahkan oleh dia yang mendapat ilmu laduni. Itu guna membuktikan bahwa di balik fenomena yang dilihat dan menjadi bahan pertimbangan Nabi Musa alaihissalam masih ada kesekian banyak hal yang tersembunyi, yang tidak diketahuinya dan yang menuntutnya untuk percaya dan mengikutinya. Seperti contohnya, Nabi Khidir dan Nabi Musa waktu itu suatu perahu gitu dan ketemu sama perahu lain, tapi perahu yang diketemuinya itu rusak gitu, dibocorin gitu. Nah, dalam penginderaan kita itu ketika ada suatu barang yang rusak itu suatu hal yang tidak baik gitu. Tapi ada ilmu laduni gini, ada ilmu laduni nih gitu. Ada hal yang nggak bisa kita mentah-mentah tangkap dengan penginderaan gitu. Karena Allah telah menurunkan kemampuan gitu kepada Nabi Khidir gitu, bahwa nanti kapal yang ditemui itu akan bertemu dengan perompak gitu, yang kalau misalkan kapal itu nggak dirusak, nah bisa dizolimin gitu, bisa diambil gitu. Nah, itu kan satu hal-hal yang di luar indera kita ya gitu, di luar kemampuan indera kita gitu. Nah, di sini untuk menekankan gitu tentang bagian ilmu dari epistemologi Islam. Next, slide selanjutnya. Nah, di sini juga ada yang tahu beliau-beliau ini siapa dari dua gambar ini. Yang di sebelah yang pakai kacamata itu Stephen Hawking. Dia ilmuwan fisika. Dan di sebelah kiri itu Oppenheimer, yaitu penemu bom atom. Yang sebelahnya lagi itu ini
artis yang mencoba memerankan beliau gitu, kayak sampai sekarang difilmkan gitu. Nah, kalau misalkan kita hanya berbicara ilmu pengetahuan aja gitu dan nggak ada relasinya atau kita nggak coba mencoba melihat atau memfasikan dengan sumber ilmu yang sudah kita punya, jadinya seperti beliau gitu, yang Stephen Hawking itu sampai akhir hayatnya dia tidak mengakui bahwa Tuhan itu ada dan beliau itu menyatakan dirinya itu sebagai ateis, dan Oppenheimer itu dia penemuannya itu yang mengebom Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, yang menyebabkan kematian terbesar umat manusia pada zaman itu gitu. Beliau menyesal gitu. Nah, di pada abad Eropa, abad ke-14 karena waktu itu ilmuwan-ilmuwan mengadakan eksperimen itu hanya untuk membuktikan bahwa hukum alam mana nih yang ada dalam suatu fenomena tersebut gitu. Jadi hanya membuktikan suatu hal panca indera aja gitu. Padahal dalam Al-Quran itu lebih dari itu gitu. Karena ujung-ujungnya dari apa yang kita temukan yaitu bahwa semuanya seluruh di alam semesta ini itu ada awal sebabnya, ada awal mulanya, yaitu penciptaan, yaitu ada Allah gitu yang menciptakan semuanya gitu, yaitu ada unsur ketuhanan gitu, ada unsur hal-hal yang emang cukup kita yakinin gitu. Karena kita sebagai manusia makhluk yang terbatas di dunia yang emang terbatas gitu. Jadi nggak akan mampu gitu ketika alat-alat indera kita mencoba untuk membuktikan semua yang terjadi dalam dunia gitu. Ada hal yang emang cukup kita yakinin. Nah, tadi ini lagi mempertegas adanya ilmu dunia. Bahkan ada cerita filsafat atau misalkan cukup mempelajari tentang ilmu teologi Islam gitu, bahwa hal-hal atau ilmu itu cukup dibagi dalam kuantitas aja gitu. Soalnya di matematika kan gitu. Ada hal-hal yang emang ladun gitu. Ya Allah cukup turunkan dan kita tuh cukup yakini gitu. Yang nanti harusnya ketika kita menjadi seorang yang berpengetahuan, menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang berpendidikan, ujung-ujungnya kita harus makin dekat dengan Allah gitu. Kita makin dekat dengan sumber ilmu kita gitu. Next, selanjutnya. Nah, di sini ditegaskan lagi di surat An-Najm ayat 42. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Jadi ya ujung-ujungnya itu kepada Allah gitu. Dan dipertegas lagi juga di Al-Fussilat ayat 53. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa sesungguhnya Tuhan menjadi saksi atas segala sesuatu? Diperjelas lagi di surat Al-Hajj ayat 54. Agar orang-orang yang telah diberi ilmu itu mengetahui bahwa Al-Quran adalah kebenaran dari Tuhanmu, sehingga mereka beriman dan hati mereka tanya, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke jalannya. Jadi proses kita nanti ini menuju untuk mencari ilmu atau menjadi seorang yang berpendidikan atau menjadi seorang yang bervalue, hati-hati ketika nanti kita mempelajari suatu hal atau mendalami suatu hal tapi malah menjauhkan kita dari Allah gitu, menjauhkan kita dari penciptaan gitu, menjauhkan kita dari sumber-sumber ilmu yang kita yakin gitu. Nah, karena harusnya ujung-ujungnya itu tadi ke sumber penciptaannya semuanya itu Allah yang menciptakan, semuanya itu ada penciptanya gitu, semuanya ada yang berkuasa gitu. Next, slide selanjutnya.
Afwan, Ustazah, penyampaian materinya 10 menit lagi ya Ustazah. Oh, baik. Anda coba bercepat. Di sini karena Allah telah menerangkan di surat Al-Baqarah ayat 255 sampai 257 yang nanti langsung Ana bold ke ayat 257 yaitu dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ya, cahaya di kita maksudnya cahaya iman gitu. Oke, next slide selanjutnya. Nah, lalu seberapa penting pendidikan pada seorang perempuan? Nah, tadi udah sempat disinggung ya, bahwa nanti bakal jadi seorang pendidik gitu, jadi seorang gitu. Next, ke slide selanjutnya. Nah, di sini dalam surat At-Taubah ayat 71 yaitu menerangkan bahwa dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain gitu. Jadi kita itu punya porsi yang sama gitu. Punya porsi yang sama, punya peran dalam perannya masing-masing gitu. Yang harapannya jadi tolong penolongnya. Ketika kita menginput diri kita untuk menjadi seorang yang pendidik, jadi kita bisa jadi partner gitu dengan lawan jenis kita yang lain gitu untuk beramal ma'ruf nahi mungkar dan langsung mengingatkan kepada kebaikan-kebaikan yang lain gitu. Karena uh, di syair yang paling bawah itu ibaratnya uh, seorang yang dididik dari perempuan yang berpendidikan dengan perempuan yang tidak berpendidikan itu hasilnya akan beda. Ya sama halnya dengan tanaman yang di taman akan beda hasilnya dengan tanaman yang di taman di hutan. Oke, next. Nah, di sini tadi juga yang udah sempat disebut di awal ya, sempat jadi jawaban yang awal gitu. Al-mumu madrasatul ula wal abu mudiruha. Gitu. Jadi kita bakal jadi menjadi ibu bagi sekolah pertama bagi anak kita gitu. Dan pasangan kita nanti yaitu ayahnya akan menjadi kepala sekolah gitu. Nah, akan memilih kepala sekolah yang berkualitas, sedangkan misalkan bila diri kita tidak berkualitas gitu. Jadi dimulai dari kita mempersiapkan diri kita yang berkualitas, kita berpendidikan, jadi menambah value diri kita nanti bakalan bisa menentukan gitu mana kepala sekolah yang bisa menjadi kepala gitu bagi rumah tangga gitu bagi anak kita gitu nanti. Next ke slide selanjutnya. Nah, ini kebagian yang kedua yaitu perjuangan muslimah perjuangkan ilmu di negeri dua benua. Itu tiga kata kunci ada muslimah, ilmu dan negeri dua benua. Ini negeri dua benua ini juga bisa kita ibaratkan ke negara lainnya juga, nggak melulu Turki, namun kali ini karena saya domisilinya sedang di Turki, jadi nanti saya akan mencoba menyampaikan POV apa yang saya dapatkan tentang menuntut ilmu gitu di Turki ini gitu, atau negeri dua benua. Slide selanjutnya. Nah, di sini mungkin teman-teman udah tahu ya gitu. Yang di atas itu ada stripes yang di bawah ada dokter Okis, ada
Augustina Dewi, lalu Hera, terus yang di atasnya juga ada Zafira Akila gitu. Ini salah satu beberapa contoh dari perempuan-perempuan Indonesia gitu yang mencoba memperjuangkan keilmuannya, pendidikannya gitu di luar luar negeri gitu. Dan Dr. Haifa ini beliau itu tamatan Mekah, namun domisilinya beliau itu ada di Iran gitu. Jadi nggak cuma kita aja yang dari Indonesia yang mencoba keluar, tapi eh, muslimah-muslimah luar lainnya sana pun juga mencoba mencari ilmu di berbagai penjuru yang lainnya gitu. Next, slide selanjutnya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa baca lebih detailnya lagi yang akan saya sampaikan di sini bahwa ada kisah Sa'd bin Yazid dalam kitab Nisaul Haula Rasul, yaitu waktu itu beliau mendatangi majelis majelis Rasul gitu, menanyakan gitu. Ya Rasulullah gitu intinya. Kita sebagai perempuan memiliki keterbatasan ruang lingkup gitu. Kita cuma hanya di rumah, terus habis itu eh mengandung anak-anak, terus habis itu menjaganya gitu. Sedangkan para kaum lelaki itu bisa sholat Jumat, bisa berjihad gitu. Apakah pahala kita sama gitu? Dengan amalan-amalan yang berbeda ini gitu. Terus sama Rasulullah dijawab gitu. Sampaikan pada perempuan yang ada di belakangmu bahwasanya perilaku baik salah seorang di antara mereka terhadap suami mereka, usahanya untuk mendapatkan ridho suami, dan ketundukan mereka untuk selalu taat kepada suami mereka, maka itu semua akan mengimbangi pahala dari amalan yang telah kamu sebutkan gitu. Nah, eh, ketika seorang perempuan itu stereotipnya itu balik ke rumah, ketika kita pahami makna peran kita sebagai seorang muslimah, sebagai seorang perempuan yang emang punya tugasnya masing-masing gitu, yang nggak mudah juga gitu dan butuh ilmu juga mengurus kerumah tanggaan, dalam mendidik anak, dalam mengelola keuangan dan yang lainnya gitu, kita akan melihat ada value yang gitu, ada value yang lebih, nggak hanya perempuan-perempuan yang berkarir dulu yang punya value yang lebih, tapi kita akan mendapatkan hal yang sama juga gitu, karena kita berbagi peran itu tadi, saling menolong gitu, saling tolong menolong gitu. Next, slide selanjutnya. Ke slide selanjutnya, Uhti. Yang rumus ini kan, Us, apa masih lanjut lagi? Eh, nanti akan nyampe ke ini, yang Turkinya. Apa bisa Uhti Zidni? Cek, Masih cek, next, cek. Us? Yang tadi, yang Ini? POV tadi, yang sebelumnya. Nah, di sini, nah yang ini ya, POV ini. Nah, di sini ada rumus gitu. View of life itu sama dengan view of reference plus view of experience gitu. Ini Anda dapatkan rumusnya dari Ustazah Febrianti Almira, kalau misalkan teman-teman tahu. Jadi, sudut pandang kehidupan itu kompilasi referensi yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar, uh, ditambah dengan pengalaman yang kita dapat gitu. Jadi akan beda hal yang kita lihat dari depan rumah dengan rumah yang punyai lantai 50 tingkat gitu. Next. Nah, ini sekilas aja gitu, beda ya gitu, sudut pandangnya gitu.
pemandangannya gitu. Ini di tempat yang sama, cuma skalanya aja yang beda. Ibaratnya seperti itu. Next, nah ini next aja karena terbatas waktu. Nah, di sini Ana mau menyampaikan gitu dari rumus POV tadi gitu. Jadi seseorang yang berjuang untuk memperjuangkan eh, ilmunya, sekalipun misalkan nanti teman-teman ada di rumah atau misalkan emang ada kewajiban di rumah gitu, misalkan nanti teman-teman berkesempatan untuk dapat payoff orang-orang yang sudah memperjuangkan keilmuannya, nggak hanya dari domisilinya aja gitu, bakalan ada value lebih atau sudut pandang lain gitu. Karena gini, Indonesia yang kita lihat dari dalam negeri itu mesti bakalan beda Indonesia dari yang kita lihat dari luar negeri gitu. Nah, di sini saya akan mencoba menyampaikan sudut pandang atau relasi tentang pendidikan perempuan dan perempuan, pendidikan perempuan dan kecantikan yang Ana dapatkan gitu selama Ana menuntut ilmu di Turki. Next. Nah, yang pertama itu ini Ana beri judul Onun Ada Nimet Abla. Itu bahasa Turkinya. Bahasa Indonesianya itu nama dia Nimet Abla. Pendidikan itu tak berusia. Jadi anak itu ada teman satu kelas. Teman satu kelas yang baru anak temuin di semester kemarin. Qadarullah tahun lalu ayah anak dipanggil oleh Allah, jadi anak harus balik ke Indonesia dan anak harus cuti selama 1 semester. Begitu balik lagi, anak punya teman baru gitu. Ana punya teman baru yang Ana baru kenal dan beliau itu Nimet Abla. Nah, Nimet Abla ini itu usianya beda dengan kita. Kalau misalkan usia umumnya itu eh, sekitar belasan atau misalkan puluhan ya untuk kita yang di semester 1 itu. Nah, beliau ini umurnya 40-an gitu. 40-an, tapi beliau semangat banget gitu. Datangnya pasti selalu awal, terus habis itu selalu ada pertanyaan untuk dosen dan selalu mengkritisin apapun yang kita diskusikan dalam kelas gitu. Jadi menekankan lagi gitu bahwa pendidikan itu nggak hanya sebagai status pelajar aja gitu. Pun beliau yang telah berusia 40-an lebih, tapi masih punya semangat gitu untuk belajar, dan itu belajar S1 gitu. Kalau misalkan 40 kan mungkin udah yang S2 atau S3 ya gitu. Dan stereotip ini yang jarang banget Ana lihat gitu di Indonesia. Tapi ini wajar di Turki. Dan ketika Ana diskusi dengan teman-teman Ana yang di jurusan lain, itu juga ada. Nggak hanya di jurusan Ana aja gitu, tapi di tempat lainnya aja gitu. Nah, menurut Ana ini yang perlu kita coba bangun juga gitu. Ketika misalkan nanti teman-teman misalkan berkeluarga atau misalkan udah bercucu, teman-teman punya kesempatan dan punya keinginan untuk belajar lagi gitu. Dan sekarang kan juga udah mudah ya. Kalau misalkan emang secara waktu atau misalkan tempat kayak bicara offline kan ada juga universitas online gitu. Nah, itu nggak apa teman-teman gitu. Walaupun misalkan nanti teman-teman seangkatannya itu usianya beda di antara dari kita, tapi nggak apa-apa. Karena pendidikan itu nggak ada usianya, nggak berusia gitu. Nggak harus anak kuliah itu belasan, atau misalkan anak SMP juga harus belasan gitu. Karena di SD, SMP, SMA kan juga ada percepatan juga ya gitu. Nggak hanya yang lebih muda aja yang bisa sekolah nggak di usianya, tapi yang lebih tua pun juga boleh gitu, sah-sah aja gitu untuk tetap terus mengenyam pendidikan gitu. Next, slide selanjutnya. Eğitim için tatil yoktur, yang artinya untuk pendidikan nggak ada liburan. Jadi pendidikan tak akan maju jika tak didukung sistem pemerintahnya. Sistem pemerintahan tak akan bisa mendukung
jika tidak dimulai dari kesadaran sumber daya manusia. Nah, di kurikulum Eropa ini kita ada 2 semester. Semesternya itu di semester musim semi dan musim gugur. Ya, dan ketika musim panas itu kita libur gitu. Tapi libur ini itu dimanfaatkan oleh pemerintah-pemerintah pemerintah-pemerintah ibaratnya tuh pemerintah-pemerintah kabupatennya gitu atau pemerintah-pemerintah kecamatannya gitu. Ketika liburan musim panas itu ngebuka les untuk semua kalangan gitu. Dari les masak, les menjahit, dari les baca Quran, les bahasa, itu semuanya tuh ada gitu. Jadi ketika liburan itu waktunya untuk menambah skill yang lain gitu. Sedangkan kalau misalkan Indonesia kan kita kurang ya budaya untuk tetap terus mengembangkan diri, mengembangkan skill gitu. Ketika liburan gitu, sah-sah aja gitu. Tapi kita punya POV yang lain nih gitu. Kita bisa mengatur waktu nih gitu. Yang mungkin cukup seminggu atau 2 minggu dan sisa waktu yang lainnya lagi kita mencoba untuk menambah skill yang lainnya lagi gitu. Karena di bumi-bumi belahan lain itu nggak ada libur gitu. Semua sekalipun akademik atau sekolah resminya itu libur, tapi tempat-tempat lain pemerintahannya itu mendukung untuk sumber dayanya itu tetap terus berkembang gitu. Nah, dan sekalipun pemerintahan kita mungkin belum bisa menyediakan atau belum bisa mendukung program seperti itu, tapi at least dari kitanya sendiri gitu. Kita sadar dari kita sendiri dulu yang mencoba bangun mindset bahwa pendidikan itu nggak ada liburnya gitu. Jadi ketika kita terbiasa untuk menambah skill, nah nanti akan terbiasa juga untuk bangun komunitas, nanti ngebuka buat yang lainnya. Jadi ketika nanti berkesempatan untuk bisa masuk ke dalam sistem pemerintah, nah teman-teman bisa tuh yang disistemkan gitu. Tapi itu tadi terlepas kondisi pemerintahan atau sistem pemerintahan di Indonesia yang belum bisa mendukung, tapi at least kita sebagai sumber daya manusianya, kita masih tetap bisa mengembangkan diri gitu. At least dengan mindset kita yang berubah dulu gitu, bahwa pendidikan itu nggak ada liburnya. Apapun itu, nggak mesti harus tentang akademik. Slide selanjutnya. Nah ini, azan okuma segibi, seperti azan, seperti kumandang azan. Awalnya hayya ala sholah, lalu hayya ala falah, yaitu ayo kita sholat, lalu ayo kita meraih kemenangan gitu. Nah, nama kurul dan sonda medenia taslar. Nah, setelah kita mendirikan sholat, lalu peradaban baru mulai. Peradaban terbaik dididik di tempat paling beradab dengan pendidik peradaban paling haus pendidikan. Nah, di sini yang Anda mau coba sampaikan bahwa masjid-masjid di Turki itu mereka dikelola oleh pemerintah dan di situ fungsinya tidak hanya untuk sholat, tidak hanya untuk mengaji, tapi juga ada kelas-kelas Quran. Kelas-kelas Quran, habis itu juga ada kelas-kelas untuk anak-anak kecil gitu, atau misalkan biasanya kita sebut daycare gitu. Jadi pada zaman dulu, di zaman Rasulullah, waktu pas awal peradaban di Madinah, itu kan awal mula peradaban kan juga di masjid ya, semua aktivitas sosial kan berada di masjidnya. Nah, di Turki itu mencoba untuk menerapkan itu gitu, bahwa masjid itu nggak hanya untuk sholat, nggak hanya untuk ngaji aja gitu. Kalau misalkan teman-teman ngelihat konten-konten di Reels Instagram atau misalkan TikTok, mungkin juga banyak yang ngelihat gitu. Kalau misalkan banyak anak kecil yang larian atau misalkan ada imam masjid yang main-main sama anak kecil gitu, karena sebetulnya dinuansakan ramah anak-anak gitu. Karena ketika masjid, nah nanti ke depannya juga akan terpaut gitu untuk menghidupkan masjid, untuk mengadakan kegiatan di situ gitu, dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat lainnya.
Jadi itu yang belum Ana eh, lihat umum gitu di Indonesia gitu. Walaupun beberapa di kota-kota besar udah mulai ya dengan takmir-takmir masjid yang mulai kreatif gitu, mulai ada menyediakan makan makanan atau misalkan mulai ramah dengan para misafir gitu. Nah, tapi belum yang menyeluruh gitu. Nah, sedangkan di Turki itu udah yang terkelola dan udah yang menyeluruh gitu. Bahkan ada agenda-agenda rutinannya di tiap pekannya gitu. Dan kita pun sebagai warga asing juga sangat terbuka gitu, welcome gitu ketika kita akan mengikuti forum tersebut gitu. Dan forumnya pun juga banyak untuk forum sekajut atau misalkan menjahit gitu, juga juga komunitas-komunitas eh, para ibu-ibu masjid gitu. Next selanjutnya, oke, cukup sekian ya dapat Ana sampaikan. Ana mohon maaf dari yang Ana sampaikan bila banyak kekurangannya. Semua kesalahan datangnya dari Ana, kebenaran datangnya dari Allah. Ana akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, materinya semuanya daging ya dari Ustazah Nisa ini. Banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang kita petik kayak gitu. Dari pandangan kita terhadap perempuan, perempuan yang berpendidikan itu yang bagaimana, entah dari Al-Quran, terus dari juga tadi perjuangan yang dari di Turki tadi, kayak gitu. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil nih pada kajian malam hari ini. Untuk sesi yang selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, mungkin teman-teman di sini udah penasaran untuk bertanya kepada Ustazah Nisa, dipersilahkan. Ada nggak nih? Kalau nggak nih, aku mau tanya banyak sekali list pertanyaan ini, Ustazah. Ya, insya Allah jika Ana bisa jawab, Ana coba jawab. Oke, Ustazah, mungkin Zidni tanyanya lebih ke pribadinya Ustazah Nisa ya. Kok bisa sih Ustazah tuh S1-nya di Turki ya Ustazah ya? S1 Iya, atau S2? Oh iya, dulu tuh nggak S1. jujur aja, ya, jujur aja Zidni tuh tujuan impian tuh di Turki. Jadi pengen S2 tuh di Turki, kayak gitu. Dari dulu dari SMA kayak gitu. Jadi pengennya ke Turki kayak gitu. Qadarullah juga ini kok kajiannya yang dikasih Ustazah Tirta juga tentang Turki kayak gitu. Nah, jadi pengen tanya nih Ustazah, kenapa sih Ustazah kok begitu banget memperjuangkan ilmu di Turki kayak gitu? Terus step-step apa kayak gitu Ustazah kok bisa biar bisa ke Turki kayak gitu sih? Oh, eh eh, Ana juga yang pertama dulu ya Ustazah. Ini untuk yang pertama, kenapa anak mencoba kan menuntut ilmu ini, anak itu tinggalnya di Sitendung, di dusun, di Purworejo. Kalau misalkan teman-teman eh ada yang tahu gitu, kalau misalkan nggak tahu itu wajar karena itu desa kecil, kota kecil. Nah, dari desa kecil, kota kecil yang anak tinggalin itu banyak hal-hal yang eh, nggak anak dapetin di situ gitu. Seperti misalkan fasilitas les atau misalkan eh, teman-teman yang bisa ikut lomba sana sini gitu, dari ada pelatihnya segala macamnya gitu. Dari situ Ana punya keinginan untuk mencari ilmu sejauh mungkin gitu, seluas mungkin yang Ana bisa gitu. Nah, kenapa ke Turki? Karena gini, waktu itu em, Ana sebenarnya sempat kuliah sekitar 1 semester. Waktu itu eh, eh, qadarullah
ada ujian gitu di keluarga, jadi Ana nggak bisa melanjutkan kuliah. Nah, doa Ana waktu itu, ya Allah, Ana ingin melanjutkan yang menurut Ana masih bisa merasa itu di rumah gitu. Sekalipun itu jauh, tapi masih di rumah gitu. Nah, melihat Turki itu, Masya Allah ya, memperjuangkan keislamannya gitu. Nggak hanya buat penduduknya aja, tapi juga buat Palestina, buat Suriah gitu. Nah, Ana ngerasa satu value gitu dengan apa yang pengen Ana cari, Ana dapetin gitu. Karena waktu dulu mau lanjut kuliah pun, Ana pengennya eh, yang Ana bisa tetap belajar tentang ilmu keagamaan. Walaupun Ana dulu dari eh, basicnya bukan keagamaan. Jadi dari hal-hal atau perasaan anak-anak nggak dapetin, yaitu anak nggak bisa, eh, anak nggak bisa mm, dapetin fasilitas seperti teman-teman Ana yang tinggalnya di kota, terus habis itu teman-teman Ana yang bisa mempelajari agama lebih, atau misalkan eh, dapat akses untuk mempelajari agama yang lebih. Nah, hal-hal yang nggak dapat Ana itu yang mendorong Ana untuk mencari itu gitu. Dan itu yang akhirnya bisa mendorong untuk sampai di Turki. Menjawab nggak ya, Ukti Zidni? Insya Allah menjawab kok Ustazah. Ya Ustazah, ini ada Iya. pertanyaan di kolom chat Ustazah. Zidni izin membacakan ya. Ini dari Kak Anissa Fajar. Ustazah, kalau Umi kita tidak memperbolehkan untuk study abroad, sedangkan kita sebagai penuntut ilmu itu pengen banget punya pengalaman belajar di luar negeri dan menambah wawasan di sana. Itu bagaimana ya Ustazah? Sebaiknya dia harus bagaimana? Jazakillah khair Ustazah. Iya. Ini wajar banget gitu dialamin perempuan ya. Apalagi kalau misalkan harus keluar negeri gitu. Pun dulu anak sendiri juga nggak langsung yang di nggak langsung yang diizinin gitu. Tapi ada ikhtiar yang bisa kita lakuin, dan eh, kita juga bisa ikhtiar doa-doa yang kita datin di tiap sholat kita gitu, untuk orang-orang kita memahami sudut pandang ya. Nah, itu dulu Ana diskusi baik-baik dengan orang tua. Ana mencari informasi dari tempat tinggal, biaya tinggal, sekolah, biaya sekolah, terus habis itu jurusannya, lingkungannya, segala macamnya gitu. Yang pelan-pelan Ana coba sampaikan gitu ke orang tua Ana dari hati ke hati gitu. Karena segimanapun orang tua itu masih tetap pengen yang terbaik buat, masih pengen anaknya itu bahagia gitu. Dan kita juga harus yakin bahwa pilihan kita itu buat kita bahagia, bahwa pilihan kita itu yang terbaik gitu. Nah, ikhtiarnya itu kita maksimalin. Kalau misalkan perlu pakai PPT, kita sampaikan gitu, biar meyakinkan gitu. Ketika kita mempunyai suatu keinginan, nggak hanya sekedar keinginan di angan-angan aja gitu, kata nggak ingin saja gitu, tapi benar-benar ada hal yang pengen kita raih, ada impian yang pengen eh, kita tuju gitu, ya kan, keseriusan data-data yang kita kompilasi gitu, dengan data-data yang kita kumpulkan, dan dengan bahasa terbaik selembut kita gitu, karena orang tua kita itu hanya khawatir gitu, dan hanya belum bisa melihat apa yang kita lihat gitu. Lalu ikhtiarnya yaitu didoain gitu, diminta dilembutkan gitu, diminta dimudahkan gitu, orang tua kita bisa melihat. Dan apapun yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi dengan kehidupan kita, itu mesti atas izin Allah. Jadi ketika memang Allah meridhoi, Allah mengizinkan, mesti juga orang tua kita juga akan ridho gitu
lewat orang tua kita gitu. Tapi ketika ternyata pilihan yang pengen atau raih yaitu study gitu yang belum diizinkan, mungkin emang ada hal yang nggak kita ketahuin, yang ketika kita memaksakan itu nggak baik dari kita gitu. Jadi eh, kita percaya dulu bahwa takdir itu mesti semuanya melalui izin Allah. Terus kita ikhtiar maksimal eh, sebagai manusia, dan kita juga doa yang maksimal gitu, bahwa ya Allah, aku pengen ini jika kamu ridhoi, karena kan ujiannya kita tuh, dan Allah kan mau mengetahui yang kita ketahui gitu, seperti yang tadi udah sempat kita bahas juga gitu. Maksimalin, maaf. Oke, terima kasih Ustazah. Bagaimana Kak Anissa Fajar? Apakah sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ada respon. Oke, selanjutnya Kak Aisyah nih. Masya Allah, Kak Aisyah mau tanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustazah. Sebelumnya minta doanya semoga kami semua bisa mendapatkan beasiswa S2, terutama ke luar negeri yaitu Turki, amin. Izin bertanya, Ustazah. Saya pribadi dari dulu memang mulai dari S1, sebelum S1 itu emang niat untuk bisa ke luar negeri cari ilmu. Tapi eh, ada keterbatasan dalam lingkungan di daerah saya itu rata-rata tidak ada yang kuliah dan juga tidak ada yang bisa ke luar negeri gitu. Jadi saya pribadi itu kurang percaya diri, tapi selalu berusaha untuk punya mimpi, paling tidak mimpi aja gitu, bisa S2 atau S1 di luar negeri. Tapi untuk S1 sendiri ini masih tetap di daerah sendiri. Nah, sampai sekarang pun saya pengen dan juga masih punya harapan apakah bisa untuk S2 ke luar negeri gitu, Ustazah. Tapi saya itu kurang percaya diri dan juga bingung harus mulai dari mana karena melihat rata-rata untuk bisa ke luar negeri itu harus bisa bahasa Inggris, terus harus banyak eh, organisasi atau banyak pengalaman gitu. Jadi kembali lagi saya minder sama yang katanya kalau S2 ini harus punya kemampuan yang lebih plus 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 gitu, Ustazah. Dan apalagi kalau mau bisa dapat beasiswa itu rata-rata yang pintar-pintar banget, apalagi bahasa Inggrisnya juga gitu, Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Iya. Masya Allah ya, pertanyaan dari Ukhti Aisyah. Ana coba jawab. Sebenarnya gini, untuk keluar negeri itu banyak banget jalannya. Hanya saja kekurangan kita yang di Indonesia itu kekurangan akses informasi gitu. Dan itu wajar di diri kita yang mencoba buat keluar, jadi ada rasa takut gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita tarik, ketakutan itu sumbernya dari ketidaktahuan gitu. Nah, kalau misalkan Ukti Aisyah juga masih apa ada minder gitu ya karena di lingkungannya masih belum wajar gitu buat kuliah keluar sampai ke luar negeri gitu, nggak apa-apa. Sebenarnya tadi kan ada slide ya, satu slide tuh tentang gambar pahlawan Indonesia gitu, ada R.A. Kartini, ada Dewi Sartika gitu, yang beliau-beliau ini salah satu pahlawan-pahlawan Indonesia yang jadi pencetus gitu ke jalan gitu. Jadi eh, kita harus yakin dulu bahwa Allah itu maha kaya, bahwa Allah itu pengatur segalanya. Ketika emang kita mencoba untuk meniatkan suatu hal yang baik, baikan, insya Allah mesti akan ada jalannya. Dan dari hal-hal keminderan, ketakutan, ketidaktahuan itu kita
kaya dengan banyak informasi. Contohnya, kayaknya jauh banget ya, misalkan dong aku ya teman-teman nggak banyak yang tahu gitu Selendung itu di mana gitu, proyeknya gitu. Eh, tapi dengan kemudahan akses internet zaman sekarang, kita bisa lihat gimana kehidupan orang-orang Arab sana gitu. At least di sana gitu. Gimana sih budaya budaya di sana gitu. Nah, dari informasi-informasi sedikit-sedikit coba uh, kita input ke dalam diri kita. Nah, nanti pelan-pelan Aisyah udah langsung bisa menetapkan yang ke negara A sama untuk ukti Aisyah datengin atau yang paling uh, sesuai dengan impiannya itu negara B. Karena negara B itu misalkan ramah untuk makanan halalnya, ramah untuk muslimahnya, terus habis itu, nah dari situ baru kita cari informasi lebihnya. Informasi lebihnya kita tanyain dulu di uh, pelajar Indonesia yang di luar negeri itu ada komunitasnya. Komunitasnya itu PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Nah, itu ada di berbagai bisa mencari informasinya di Instagram. Itu bahkan nggak hanya di negara, tapi juga ada di kota-kota tiap negaranya. Jadi kita ada perhimpunannya. Nah, biasanya itu ngasih informasi tentang negara itu, persekolahan di kota itu gitu. Dari ada beasiswa apa aja, biayanya berapa, kehidupannya gimana gitu. Bahkan nggak hanya satu dua PPI juga yang bikin konten gitu. Vlog a day in my life gitu, gimana jadi seorang pelajar di negara mana gitu. Nah, itu nanti bisa nambah referensi. Nah, dengan informasi yang kita masuk, referensi yang kita masuk, nanti ada sedikit uh, point of view yang kita berubah di kita gitu. Nah, itu pelan-pelan akan mengikis ketakutan gitu. Karena sumber ketakutan itu karena ketidaktahuan gitu. Jadi kita perkaya dulu informasinya. Kita perkaya dulu informasinya, makanya kita yakin apa kita perjuangin itu untuk kebaikan, baik buat yang lainnya, insya Allah pasti ada jalannya. Banyak banget cerita-cerita teman-teman Ana yang dari awal keberangkatnya sampai pulang itu dibiayain gitu, nggak ya biaya sendiri gitu. Nah, kekurangan di kita sekali lagi itu aksesnya, informasinya. Jadi rajin-rajinnya kita nih gitu untuk mencari-cari ilmu gitu. Banyak kok juga selebgram gitu yang udah membuat suatu komunitas gitu untuk informasi tentang beasiswa di luar negeri gitu. Atau misalkan akun-akun scooters kalau nggak salah itu kan juga informasi tentang abort gitu kayak gitu. Jadi eh kita niatin untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim, yaitu untuk menuntut ilmu sampai akhir hayatnya kita, dan kita mencoba untuk menuntut ilmu sampai negeri manapun itu untuk kebaikan berkehidupan kita, ilmu berkehidupan kita di sini dan harap nanti bermanfaat yang lainnya. Kita yakin Allah Maha Kaya, kita perkaya ikhtiarnya dengan informasi-informasi dan Bismillah gitu. Kita doain, kita yakinin gitu. Semoga Allah mudahkan gitu, Ukti Aisyah. Semoga menjawab dari pertanyaannya. Bagaimana Kak Aisyah? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah, Ustazah. Terima kasih banyak, Ustazah. Semoga lancar urusannya, Ustazah. Amin. Amin ya Allah. Baik, mungkin tadi pertanyaan dari Kak Aisyah adalah pertanyaan terakhir karena waktu sudah menunjukkan pukul 21:50. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Nisa dan para teman-teman yang sudah hadir di kajian pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement gitu, Ustazah, untuk kita semuanya gitu.
eh, closing statement-nya, kita harus percaya gitu bahwa dunia ini Allah ciptakan untuk kita gitu, umat Islam gitu. Jadi ketika kita ada suatu keinginan dan kita mempunyai suatu niat baik, kita yakinin bahwa selalu ada jalannya gitu. Ketika memang ada suatu hal yang kita temuin tidak sesuai dengan keinginan kita yakinin bahwa itu yang terbaik untuk diri kita gitu. Karena yang kita cari itu ridha Allah. Dan semangat untuk menuntut ilmu dimanapun ilmu apapun itu, karena kita sebagai umat muslim, seorang muslimah sepatutnya menjadi seorang yang berpendidikan dan sepatutnya menjadi makhluk paling bahagia di muka bumi ini. Sekian, Ukti Sydney. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah Nisa. Begitu banyak pelajaran, begitu banyak hikmah yang kita bisa petik pada malam hari ini gitu ya. Tasyakur ederim. Saya cuma bisanya tasyakur ederim dan beberapa bahasa doang. Belajar sedikit-sedikit. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dan kita akhiri dengan foto bersama seperti itu. Mungkin teman-teman bisa on cam untuk kita ambil foto bersama. Oke, kita ambil gambarnya. 3, 2, 1. Oke, mungkin satu kali aja ya. Oke, terima kasih. Mungkin kita bisa tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, teman-teman semuanya, biasanya kita juga tiap malam minggu dan sebulan sekali itu, kalau di Sahabat Quran itu biasanya kita juga ada kajian. Mungkin teman-teman yang berkenan untuk ikutan nanti bisa ikutan untuk kajian nantinya bisa ini tuh akhir bulan nanti juga akan ada kajian seperti itu. Mungkin teman-teman bisa bertahan saja di grup untuk kajian-kajian yang selanjutnya. Dan di Sahabat Quran itu nantinya kita ada reminder zikir pagi, zikir petang, dan beberapa yang lainnya seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah Nisa dan teman-teman yang lainnya. Saya mau ngapresiasi buat Kak Aisyah. Kak Aisyah udah aktif sekali pada malam hari ini. Mungkin Siti bisa ngirimin satu buku buat Kak Aisyah ya. Mungkin ada Terima satu kasih, buku. Kak. Iya, sama-sama. Buat Kak Aisyah. Kak Aisyah ini juga satu satu angkatan ya sama Sydney ya. Iya, Mungkin Kak. tapi kita beda itu univ ya. Oke, mungkin itu saja dari saya pribadi. Mungkin teman-teman bisa buat story ya, bisa tag Kak Nisa, bisa tag saya dan juga sahabat Quran dan Rukun kayak gitu. Oke, terima kasih dari saya. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Banyak sekali kesalahan ketika saya memimpin jalannya kajian pada malam hari ini. Sekian, undur makola, wala tangdur mankola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.